Salam Cakrawala UM Dion Liwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa baru Prodi Pendidikan IPA. Selamat datang, Anda datang di kampus yang tepat Anda membina. Perkenalkanlah, nama saya Dr. Munzil SPD MSI sebagai Korprodi Pendidikan IPA yang akan bersama saudara nanti untuk mengembangkan bakat dan keilmuan saudara. Saudara sekalian, anak-anakku, mahasiswa baru, saya ingin memperkenalkan tentang Prodi IPA. Prodi IPA berdiri pada tahun 2012 dengan mengambil mahasiswa sekitar 70 mahasiswa baru. Jadi kami melaksanakan pembelajaran, sekarang sudah meluluskan sekitar 4 angkatan. Nah, Prodi Pendidikan IPA yang menjabat pertama kali sebagai Korprodi adalah Profesor Dr. Ganda Sirahayu MID, ya, Guru Besar Pendidikan Kimia yang sekarang tetap bertugas di Pendidikan Kimia dan IPA. Alhamdulillah kami telah banyak melahirkan karya-karya ilmiah. Nah, visi-misi Prodi Pendidikan IPA adalah menghasilkan lulusan yang adaptif terhadap perubahan kurikulum, adaptif terhadap perkembangan zaman, berbasis IT pembelajarannya dengan mengedepankan pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik. Kami ingin melahirkan guru-guru yang profesional yang mampu beradaptasi dengan segala macam perubahan, yang bisa beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan menyesuaikan dengan perkembangan peserta didik, menyesuaikan dengan siswa-siswa yang milenial. Status akreditasi kami adalah sekarang sudah B, alhamdulillah. Ini akreditasi yang pertama setelah kami meluluskan. Dalam waktu dekat ini, tahun ini sudah akan berakhir dan kami akan segera melakukan reakreditasi ulang. Ya. Harapan kami, target kami adalah mencapai akreditasi unggul. Dan kenapa? Karena kami memiliki banyak SDM. Nah, jumlah dosen di kami ini sekarang berjumlah 15. Doktornya ada 4, yang sekarang ada 5 dosen yang sekarang sedang menempuh pendidikan di luar negeri untuk mengambil doktoranya. Insya Allah tahun depan 2 orang telah selesai dengan gelar PhD dan nanti 3 orangnya pada tahun-tahun berikutnya. Nah, jumlah mahasiswa adalah sekarang kami setiap tahun mengambil sekitar 15 mahasiswa, 105 mahasiswa, berarti sekitar 420 mahasiswa. Tingkat kelulusan kami per tahun itu hampir mencapai 85%, alhamdulillah dengan IPK rata-rata 3,4. Saya yakin dengan adik-adik sekalian yang baru bergabung dengan kami akan mengikuti kakak-kakak Anda ya, yang akan mengembangkan bersama kami untuk pendidikan IPA. Nah, untuk masa baru saya berpesan, mumpung Anda di IPA, belajarlah yang rajin, gunakan segala macam sarana dan prasarana yang ada di IPA ini agar kalian bisa berkembang dengan baik. Ketemu dengan dosen-dosen yang cukup berpengalaman, maka diskusikanlah dengan beliau-beliau, ajak beliau beradu pendapat, ajaklah beliau untuk berargumentasi dengan kalian. Jangan biarkan dosen-dosen kalian diam, tapi kuras semua ilmunya supaya Anda bisa berkembang dengan baik. Itu saja, selamat datang di Prodi IPA, selamat belajar, salam Cakra Mania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cakramania, perkenalkan saya Sugianto, SPD MSI. Di Prodi Pendidikan IPA, saya diamanahi untuk menemani sahabat Cakramania sekalian dalam menempuh pendidikan di Prodi IPA, khususnya dalam pelayanan kegiatan laboratorium. Saya sebagai Kepala Laboratorium Program Studi Pendidikan IPA sudah selama 2 periode ini, berakhir pada tahun 2024 yang akan datang. Selama saya menjadi Kepala Lab Program Studi Pendidikan IPA, saya ingin perkenalkan di program studi pendidikan IPA, sahabat Cakramania sekalian, kita memiliki 5 laboratorium. 2 laboratorium fisika dasar, kemudian 1 laboratorium untuk kimia dan biologi di lantai 2, kemudian 1 laboratorium pembelajaran IPA, 1 lagi laboratorium untuk kegiatan micro teaching. Nah, sebenarnya ada 1 lagi laboratorium komputer, tetapi penggunaannya tidak spesifik untuk sahabat Cakramania program studi pendidikan IPA saja, tetapi untuk
sahabat cakramania di lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan secara keseluruhan. Kegiatan yang selama ini saya lakukan menemani Bapak Ibu dosen merancang alat dan bahan yang diperlukan untuk kegiatan praktikum yang sahabat cakramania lakukan selama menempuh pendidikan di program studi pendidikan IPA Fakultas MIPA Universitas Negeri Malang. Selamat datang di Prodi Pendidikan IPA, sahabat cakramania sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Ibu Fitaria Mustikasari akan menjelaskan terkait dengan kurikulum yang berlaku di Prodi Pendidikan IPA. Di Universitas Negeri Malang, kurikulum yang terbaru adalah kurikulum 2013. Kurikulum ini dilatar belakangi oleh bagaimana lulusan bisa berkontribusi dalam kehidupan nyata. Penyesuaian ini untuk menghasilkan mahasiswa yang memiliki kapabilitas di era abad 21, di era 4.0, serta tuntutan supaya siswa bisa mengaplikasikan ilmunya sesuai dengan perkembangan zaman, yaitu IT dan perkembangan literasi. Dalam pembelajaran, Prodi Pendidikan IPA menggunakan LMS, dalam hal ini SIPEJAR. Jadi SIPEJAR ini mampu memfasilitasi siswa untuk belajar online, offline, kemudian belajar melalui interaktif antara dosen maupun mahasiswa, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Untuk menempuh, supaya mahasiswa lulus dalam Prodi Pendidikan IPA, mahasiswa menempuh 146 SKS yang ditempuh dalam waktu 8 semester. Mahasiswa dapat menempuh itu kurang dari 8 semester, yakni 7 semester, jika mahasiswa memiliki kemampuan yang lebih dalam bidang hal akademik, sehingga mahasiswa dapat memiliki kemampuan untuk mengelola waktunya sehingga dapat lulus 7 semester. Sebaran mata kuliah dalam Prodi Pendidikan IPA terdiri dari mata kuliah MPPD 25%, mata kuliah DPK 8%, dan mata kuliah keilmuan keahlian 67%. Mata kuliah ini memfasilitasi lulusan untuk bisa berkontribusi dalam dunia pendidikan, baik dalam hal kompetensi akademik, kompetensi sosial profesional, dan kompetensi religi. Untuk masing-masing semester sudah diatur oleh Prodi bagaimana sebaran jumlah mata kuliah yang muncul tiap semester. Hal ini untuk apa? Supaya memfasilitasi mahasiswa dapat berkembang, tidak hanya dalam hal akademik, tapi mahasiswa juga dapat mengembangkan kemampuannya dalam bidang non-akademik. Contohnya dalam bidang KM, dalam bidang UKM, dalam bidang HMT. Sehingga jumlah SKS yang dikeluarkan tiap semester menyesuaikan dengan batas minimal yang sudah ditentukan oleh Prodi. SKS yang ditempuh semester 1 sampai semester 6 itu berkisar rata-rata 21 sampai 22 SKS. Sedangkan pada semester 7 dan semester 8 SKS-nya sekitar 6 sampai 8 SKS. Sehingga memungkinkan pada semester 7 sampai 8 mahasiswa dapat mengembangkan pengetahuan yang diperoleh dalam hal peningkatan kompetensi. Misalkan mahasiswa dapat menulis karya ilmiah, ikut kompetensi, dan yang lain. Mahasiswa Prodi Pendidikan IPA diharapkan memiliki kompetensi lulusan, yaitu menguasai beberapa bidang ilmu. Dalam hal ini inovasi pembelajaran berbasis STEM, mengembangkan asesmen pembelajaran IPA, media pembelajaran yang berbasis kearifan lokal dan IT, pengembangan keprofesional guru, serta pengelolaan laboratorium dan edutainment-preneurship. Di Prodi Pendidikan IPA juga terdapat 3 KBK. KBK adalah kelompok bidang keilmuan. Di sini yang berfokus pada penelitian dosen dan skripsi mahasiswa yang terkait dengan penelitian dosen. Dalam hal ini ada KBK yang pertama, inovasi pembelajaran berbasis STEM, berbasis kearifan lokal dan asesmen pembelajaran IPA. KBK yang kedua adalah pengembangan keprofesional guru IPA, dan KBK yang ketiga adalah media pembelajaran berbasis IT. Akhir kata, selamat datang bagi mahasiswa baru Prodi Pendidikan IPA. Selamat bergabung, selamat berjuang, kita bersama membangun Indonesia maju dengan Prodi Pendidikan IPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para mahasiswa IPA yang berbahagia. Perkenalkan, nama Ibu adalah Novida Pratiwi. Saat ini Ibu adalah dosen biologi yang mengampu mata kuliah biologi.
Selamat bergabung di Prodi Pendidikan IPA. Di sini kita akan belajar bersama mengenai apa itu IPA dan apa saja sih nanti prospek ke depan dari IPA itu sendiri. Maka jadilah warrior IPA sejati. Terima kasih kepada kalian semua. Selamat bergabung kembali di Prodi IPA. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung saya ucapkan kepada mahasiswa baru di Prodi Pendidikan IPA FMIPA Universitas Negeri Malang Angkatan 2020. Perkenalkan, nama saya Erni Yulianti SPD MPD. Saya salah satu dosen di Prodi Pendidikan IPA yang khususnya nanti akan mengajar kalian di mata kuliah fisika dasar atau mata kuliah fisika lainnya dan mata kuliah kependidikan. Background pendidikan saya adalah pendidikan fisika dan topik riset saya saat ini yang saya kembangkan adalah tentang STEM Education. Sekali lagi saya ucapkan selamat bergabung dan selamat belajar di Prodi Pendidikan IPA. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kepada mahasiswa baru tahun angkatan 2020 dan 2021. Salam cakrawala untuk para cakramania. Nah, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Agung Mulya Setiawan, biasa dipanggil Pak Agung. Di sini saya menjabat sebagai dosen di program studi pendidikan IPA FMIPA Universitas Negeri Malang. Background pendidikan saya adalah S1 saya di sini di tetangga gedung ini, yaitu adalah jurusan Fisika Pendidikan Fisika Universitas Negeri Malang, dan S2 saya adalah di S2 Fisika Universitas Indonesia. Sedangkan kegiatan sehari-hari di sini saya mengajar mata kuliah seperti mekanika dan keelektromagnetan. Kemudian saya juga suka media, nanti saya juga mengajar mata kuliah media pembelajaran IPA, dan saya juga mengajar mata kuliah astronomi, juga manajemen bencana. Lalu seperti yang adik-adik lihat bahwa di sini kita sedang berada di lab komputer Prodi Pendidikan IPA. Bisa dilihat banyak sekali komputer yang bisa adik-adik nanti manfaatkan untuk mata kuliah media pembelajaran IPA ya. Bisa menggunakan aplikasi-aplikasi seperti Swissmax, seperti AR, VR dan sebagainya. Oke, cakramania, saya akan mengingatkan saudara untuk tetap terus menjaga kesehatan di tengah pandemi ini, dan saya berharap kalian tetap semangat untuk kuliah di Prodi Pendidikan IPA FMIPA Universitas Negeri Malang. Semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Fajar Marsuki, seorang dosen di Prodi Pendidikan IPA, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Malang, mengucapkan selamat datang di Prodi Pendidikan IPA untuk para adik-adik mahasiswa baru angkatan 2020. Saya biasanya mengampu mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi, pengembangan website pembelajaran IPA, unsur dan senyawa, kimia dalam kehidupan sehari-hari, dan zat aditif dan aditif untuk mahasiswa di Prodi Pendidikan IPA. Saya harapkan adik-adik mahasiswa walaupun masuk pada saat kondisi di mana pandemi COVID-19 ini lagi menyebar, tapi semangat kita tetap seperti biasa, tetap tinggi untuk belajar, tetap tinggi untuk kuliah di Prodi Pendidikan IPA Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang, sehingga adik-adik bisa menjadi calon-calon guru IPA yang bisa mendidik peserta didiknya nanti menjadi generasi penerus bangsa yang dapat memajukan Indonesia. Demikian perkenalan saya, sampai ketemu di kelas, walaupun kelasnya online, tapi semangat kita tetap seperti ketika belajar offline. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa baru di Prodi Pendidikan IPA Fakultas MIPA Universitas Negeri Malang. Salam cakramania. Perkenalkan, saya Ibu Isnani Cuni Fitria. Nanti kalian akan bertemu Bu Isna di
Oke, ini merupakan laboratorium IPA dasar 1. Nah, nanti kalian akan praktikum mata kuliah astronomi ya, ilmu kebumian, kemudian media pembelajaran dan fisika dasar 1. Jadi nanti kalian bisa mengeksplor segala kegiatan yang berhubungan dengan mata kuliah tersebut di sini. Oke, nanti saya tunggu di Fakultas MIPA Universitas Negeri Malang. Oke, salam Cakramania. Salam Cakramania. Selamat datang mahasiswa baru pendidikan IPA tahun angkatan 2020-2021. Perkenalkan saya Yesi Afrieni, dosen Prodi Pendidikan IPA. Di sini adik-adik akan bertemu dengan saya dalam mata kuliah yang berkaitan dengan fisika. Di antaranya adalah matematika IPA, kemudian mekanika dan keelektromagnetan, gelombang dan optik, fisika dasar 1 dan bahasa Inggris untuk IPA. Baiklah adik-adik, untuk lebih mengenal mengenai Prodi Pendidikan IPA, di sini saya akan menjelaskan mengenai kinerja Prodi Pendidikan IPA pada tahun 2019, khususnya berkaitan dengan Tridharma. Tridharma itu sendiri adalah berkaitan dengan tugas pokok dari bidang pendidikan, penelitian maupun pengabdian. Pada bidang pendidikan, di sini tercatat bahwa pada tahun 2019, 72% mahasiswa lulus tepat waktu dengan rata lama studi adalah 8,75 semester dengan IPK ratanya adalah 3,48. Selain itu, Prodi Pendidikan IPA sendiri dipercaya sebagai salah satu program studi pelaksana program profesi guru atau PPG. Berkaitan dengan pengembangan karakter mahasiswa, sebanyak 110 mahasiswa telah mengikuti pelatihan pengembangan karakter di tahun 2019, di mana 3 orang dari seluruh mahasiswa kita itu telah mengikuti program transfer kredit, sebanyak 2,04% mahasiswa mengikuti pertukaran mahasiswa dan sisanya 1,16% berkontribusi ikut berpartisipasi dalam bidang pengabdian masyarakat. Sedangkan dari dosen sendiri, rasio kita saat ini adalah 1:27,43 dengan 15,38% dosennya bersertifikat pendidik, 7,69%-nya dosen berkualifikasi S3, dan beberapa ada yang saat ini sedang menempuh program S3 di luar negeri. Sedangkan 100% dosen kita adalah dosen tetap. Di sini kita juga sudah mengembangkan 29 bahan ajar online. Di bidang penelitian, saat ini telah terpublikasi 105 artikel melalui jalur publikasi internasional terindeks, melalui jurnal internasional terindeks, jurnal nasional, seminar nasional, dan seminar internasional. Kita juga telah melanggar referensi dari 24 e-jurnal yang terdiri dari sebanyak 15 jurnal internasional dan 9 jurnal nasional untuk menunjang penelitian. Kemudian di sini kita juga telah memiliki 2 besar kelompok bidang keahlian, yaitu yang pertama berkaitan dengan strategi pembelajaran dan sumber belajar IPA inovatif, serta STEM dan asesmen dalam pembelajaran IPA. Tiap tahunnya, Prodi Pendidikan IPA melaksanakan seminar nasional pembelajaran IPA. Dengan beberapa kali kita melaksanakan kuliah tamu bertaraf nasional dan internasional. Kita juga melaksanakan workshop daring dan luring, serta webinar. Untuk bidang pengabdian sendiri, setiap pengabdian, Prodi Pendidikan IPA melibatkan mahasiswa dan alumni. Tercatat pada tahun 2019 kita masih melibatkan 7 orang alumni. Kemudian pada saat pengabdian kita juga menggunakan produk inovasi penelitian dalam pengabdian masyarakat. Adapun artikel pengabdian, kami sudah melakukan publikasi di mana tahun 2019 sendiri kita telah melaksanakan 4 kegiatan pengabdian masyarakat, yaitu dengan bekerjasama dengan MGMP Ngawi, MGMP Kediri Kota, MGMP Probolinggo, dan MGMP Kabupaten Kediri. Baiklah adik-adik, demikian mengenai kegiatan dan kinerja Prodi Pendidikan IPA di tahun 2019. Semoga kedepannya adik-adik dapat memberikan sumbangsi yang sangat berarti untuk Prodi Pendidikan IPA. Selamat berkarya, selamat belajar. Kami tunggu kedatangan adik-adik di Prodi Pendidikan IPA. Semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Cakramania. Oke, perkenalkan nama saya Bu Erti Hamimi. Di Prodi Pendidikan IPA nanti saya akan mengajar tentang biologi. Selain jadi dosen Prodi Pendidikan IPA, saya juga selaku pembina Himpunan Mahasiswa Prodi Pendidikan IPA Omega. Di sini nanti kalian bisa bergabung dengan himpunan mahasiswa ataupun UKM-UKM lainnya.
Di Prodi Pendidikan IPA ini sangat terbuka apabila kalian mengikuti kompetisi. Beberapa kompetisi yang sudah diikuti oleh mahasiswa Prodi Pendidikan IPA di tahun 2019 sangat banyak, diantaranya adalah lomba karya tulis ilmiah, kemudian ada juga lomba PKM hingga ke Bali, kemudian juga ada lomba kompetisi IPA. Selain itu, terdapat kesempatan untuk mahasiswa Prodi Pendidikan IPA untuk melakukan PPL dan KKN di luar negeri. Tercatat kemarin ada satu mahasiswa Prodi Pendidikan IPA yang melakukan PPL di Thailand, dan ada satu mahasiswa Prodi Pendidikan IPA yang melakukan PPL dan KKN di Malaysia. Jadi, selamat datang di Prodi Pendidikan IPA, selamat berkarya, dan selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang kepada mahasiswa baru Prodi Pendidikan IPA FMIPA Universitas Negeri Malang Angkatan 2020. Saya Safwatun Nida, dosen Prodi Pendidikan IPA yang biasa mengampu mata kuliah kimia. S1 dan S2 saya tempuh di Universitas Negeri Malang, dan saat ini saya sedang menempuh pendidikan S3 di Chemistry Education Department of Institute of Science Education, University of Bremen, Germany. Sampai jumpa di Indonesia. Selamat belajar, berkarya, dan berprestasi untuk orang tua serta bangsa dan negara. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Metri Dian Insani, salah satu dosen pengajar mata kuliah biologi di Prodi Pendidikan IPA. Selamat datang saya ucapkan kepada adik-adik mahasiswa. Senang bisa bertemu dengan kalian semua walaupun via virtual, karena saya sekarang sedang tugas belajar di kampus KU Leuven di Belgium. Semoga nanti kita bisa bertemu di Indonesia. Sekali lagi, doa terbaik untuk kalian semua dan selamat belajar di Prodi Pendidikan IPA Universitas Negeri Malang. Selamat pagi anak-anak semuanya. Saya ucapkan selamat karena Anda telah menjadi mahasiswa baru Prodi Pendidikan IPA Universitas Negeri Malang. Saya Dian Nugraini sebagai dosen Prodi Pendidikan IPA, dan saat ini saya sedang menjalani studi doktoral di Prodi Kimia Institut Teknologi Bandung. Background pendidikan saya adalah kimia organik bahan alam, dan insya Allah kita akan ketemu pada mata kuliah kimia dasar dan biokimia. Pesan saya kepada Anda semuanya, mari kita berkarya dan selalu niatkan setiap aktivitas belajar kita sebagai amal ibadah kita. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa baru Prodi Pendidikan IPA Universitas Negeri Malang tahun 2020. Perkenalkan, nama saya Bapak Irwan Subiantara. Saya di Prodi Pendidikan IPA sebagai admin. Apabila Anda berkepentingan dengan surat menyurat, dapat menghubungi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Cakra Mania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Winarno, bertugas di Laboratorium Prodi IPA. Jadi bagi saudara-saudara yang berkepentingan dengan laboratorium, saya harap berhubungan dengan Bapak Hadi Winarno sebagai laboran di Prodi IPA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bagi mahasiswa baru Prodi Pendidikan IPA di Universitas Negeri Malang tahun 2020. Perkenalkan, nama saya Andi Sulistiono. Saya bertugas di Prodi Pendidikan IPA sebagai petugas kebersihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ervan Dwi Yuliari Setiawan, alumni S1 Program Studi Pendidikan IPA Universitas Negeri Malang tahun 2016. Saat ini saya bekerja di SMP Brawijaya Smart School Malang Universitas Brawijaya sebagai guru mata pelajaran IPA. Menjadi bagian dari keluarga besar S1 Program Studi Pendidikan IPA Universitas Negeri Malang adalah hal yang sangat membanggakan. Tentunya beragam kompetensi telah dibekalkan kepada kami, mulai dari pedagogik, profesional, kepribadian, sosial, telah dibekalkan kepada para lulusan S1 Program Studi Pendidikan IPA Universitas Negeri Malang.
Dan hal tersebut tentunya sangat bermanfaat untuk kami dalam berkontribusi di dunia pendidikan IPA Indonesia. Alhamdulillah, setelah lulus dari S1 program studi pendidikan IPA, saya berhasil mendapatkan beasiswa pendidikan profesi guru atau PPG Prajabatan di Universitas Negeri Semarang tahun 2018. Terima kasih program studi pendidikan IPA Universitas Negeri Malang. Tetap menjadi program studi yang unggul sebagai rujukan pendidikan IPA Indonesia. Prodi IPA Universitas Negeri Malang, Jaya selalu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ridho Sudrajat. Saya alumni S1 Pendidikan IPA Universitas Negeri Malang tahun 2018. Sekarang saya bekerja sebagai pegawai negeri sipil di SMP Negeri 3 Selat, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Kesan saya saat kuliah di pendidikan IPA UM yaitu sangat luar biasa. Kenapa? Karena pendidikan IPA UM mempunyai gedung yang nyaman serta fasilitas yang lengkap sehingga proses perkuliahan berjalan dengan efektif dan optimal. Selain itu juga dari segi dosen, pendidikan IPA UM mempunyai dosen yang sangat ahli dalam bidangnya sehingga dapat dipastikan lulusan sangat berkompeten dalam menjalankan karirnya setelah lulus nanti. Saya lulus tahun 2018. Setelah itu langsung mengambil strata 2 di Universitas Negeri yang berada di Yogyakarta. Selama saya kuliah strata 2, semua ilmu yang saya dapatkan dari pendidikan IPA UM ini sangat berguna dalam proses perkuliahan. Selain itu juga pada saat tes CPNS, khususnya pada tahap SKB atau seleksi kompetensi bidang, semua ilmu yang saya dapatkan dari S1 Pendidikan IPA UM sangat berguna dalam mengerjakan soal-soal tes tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Fatah Nur. Saya alumni S1 Prodi Pendidikan IPA Universitas Negeri Malang tahun 2019. Sekarang saya bekerja sebagai guru IPA di SMP Negeri 1 Daun. Selain itu, saya melanjutkan studi S2 saya, yaitu jurusan biologi di Universitas Negeri Malang. Dan saya merupakan owner OI Konveksi. Menurut saya, S1 Prodi Pendidikan IPA Universitas Negeri Malang selalu mendukung dan memfasilitasi mahasiswanya, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Terdapat banyak dosen, laboran, dan staf yang handal dan ahli di bidangnya. Di prodi ini, mahasiswa tidak hanya dibekali dengan pengetahuan saja, tetapi juga dengan keterampilan, baik itu keterampilan dalam mengajar, keterampilan dalam praktikum, dan lain sebagainya. Hal ini sangat berguna ketika kami ngajar di sekolah. Saya menemukan potensi saya di bidang wirausaha, yaitu OI Konveksi, yaitu difasilitasi oleh salah satu mata kuliah, yaitu mata kuliah kewirausahaan. Di mata kuliah tersebut, saya dibina oleh dosen yang berpengalaman, sehingga saya menghasilkan beberapa prestasi dari bidang tersebut dan alhamdulillah usaha saya sudah mencapai taraf nasional. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Prodi IPA Universitas Negeri Malang. Sukses terus!